Bagi kami semua keterangan itu kan masuk tataran gosip ya. Silakan tempuhlah Pak Markus selaku kuasa hukum. Tadi kan sudah menyatakan ada bukti-bukti objektif dan segala macam. Sekali lagi bukti-bukti itu silakan ditempuh secara hukum. Jangan diumbar-umbar di media. Itu kan sekedar penggiringan opini ya menurut kami ya. Saya rasa begini ya Mbak Malam, masyarakat ini kan butuh kepastian hukum ya, kejelasan hukum dalam kasus ini. Kami kuasa hukum sekali lagi Mbak Mala tidak membahas gosip murahan. Silakan kalau ada bukti-bukti kuasa hukum atau LM silakan, upaya hukum kan lebih terhormat sebetulnya, lebih bermartabat. Negara kita negara hukum, tolonglah LM juga menghormati upaya-upaya hukum yang akan dia lakukan sendiri. Itu satu ya. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menyampaikan bahwa kalau LM merasa memiliki anak dari klien kami, kembali kami sampaikan, tolong tempuh upaya hukum. Ada upaya hukum yang harus dilakukan. Apa itu gugat Lisa Mariani apa? Atau dia hanya sekedar mencari sensasi? Nah, ini pertanyaan besar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami perlu sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman kuasa hukum Pak Markus semuanya, cerita atau narasi yang disampaikan itu kan semuanya harus disampaikan dalam koridor hukum. Tadi sudah disampaikan kami punya bukti-bukti yang objektif, silakan bukti-bukti tersebut disampaikan kepada penyidik barangkali seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar penggiringan opini, ini kan kita butuh kepastian hukum. Bukankah Mbak Lisa Mariana butuh pengakuan hak anaknya? Kan begitu. Apa dia sekedar mencari sensasi? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Tetapi sekali lagi kami hormatin apa yang disampaikan oleh Mbak LM dan Pak Markus. Boleh nggak saya tahu berapa nominal yang diberikan kepada LM? Puluhan aja. Menurut saya, tapi saya rasa Bulan apa nih? puluhan juta ya. Enggak apa-apa loh. Puluhan juta, bukan puluhan miliar. Tidak mungkin. Kalau nggak mungkin dia berkorpor kali ya. Nanti dia Tapi akan setiap bulan juga diberikan. diberikan. Dan itu juga nominalnya sedikit lah. Boleh saya tahu berapa? Saya rasa kalau menurut uang tuh sensitif ya uang. Saya rasa ya. Tapi karena Koko di sini orangnya kritis dan saya akan menjawab dengan amat sangat transparan ya. 15 sampai 20 juta. Itu aja. Tapi 15 juta itu setiap bulan. Memang ada di perjanjian bahwa akan diberikan dana 15 juta setiap bulan. Ya. Pada waktu itu. Selama? Sampai persalinan. Sampai Sampai biaya persalinan pun kita kasih. di cover. Setelah persalinan Ya sudah. tidak ada. Tidak ada. Berita rame dan belum turun ya exposure-nya dari Ridwan Kamil soal perselingkuhannya, yang katanya itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Menurut saya, kalau misalkan Pak Ridwan, Bapak yang terhormat Pak Ridwan Kamil ini memang tidak benar-benar melakukannya, lebih baik ya udah turuti tes DNA. Apa susahnya sih Pak? Gak usah bertele-tele. Yang kedua, kita sebagai masyarakat nggak usah mengikuti gosip-gosip semacam kayak gitu. Yang ada berita-berita yang lagi hype nih, yang seharusnya kita pikirkan atau misalkan seharusnya kita kawal, itu akan turun exposure-nya. Contohnya kayak banyak PHK, Indonesia lagi krisis, dolar melonjak, ya kita harus kawal itu. Berkaitan dengan permasalahan dari seorang wanita yang berinisial LM yang mengaku punya anak biologis dari mantan gubernur Jawa Barat yaitu RK. Ini di satu sisi kita menghormati apa yang dia
perjuangkan. Tapi di sisi lain ya kita miris ya, ada seorang wanita yang jelas-jelas mengumbar aib pribadinya ke ruang publik, yang padahal dia secara mengetahui bahwa lelaki yang dimaksud adalah status suami orang, yang juga kebetulan seorang pejabat, yang apabila yang disampaikannya adalah sesuatu yang benar. Artinya di sebagian besar masyarakat atau khususnya wanita menyembunyikan aibnya, dia begitu gamblang mengumbar apa yang menjadi rahasia hidupnya ke ruang publik. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, yang apabila setelah misalnya nanti kita anggaplah permasalahan ini sampai ke ranah hukum dan akhirnya terbukti misalnya bahwa anak tersebut setelah melalui uji secara ilmu pengetahuan bukan merupakan anak biologis dari RK, ya artinya ini ada potensi pidana yang lain, yaitu menghilangkan asal usul anak yang sebagaimana diatur di dalam pasal 277 KUHP. Nah, siapa nih yang apabila ternyata anak tersebut adalah bukan anak biologis daripada Bapak RK yang punya kapasitas dan atau kualitas untuk melaporkan, ya tentu orang yang menjadi ayah kandung dari anak tersebut. Nah, ini untuk diketahui ya, artinya dalam kita menyampaikan tentang seorang anak dari siapa ayah biologisnya, hendaklah berhati-hati dan benar-benar meyakini bahwa memang itulah ayah kandung dan atau ayah biologisnya. Jangan sampai yang menjadi niat baik untuk memperjuangkan hak si anak malah justru menimbulkan permasalahan hukum baru. Gitu ya yang perlu bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi keramaian ini menjadi catatan bagi semua pihak untuk berhati-hati di dalam memilih circle pergaulannya, terutama yang berstatus sebagai pejabat publik, apalagi untuk sekelas gubernur. Gak main-main, ini bisa menjadi presiden buruk nanti bagi banyak pihak di luar sana yang apabila bisa terbukti bahwa dia memiliki circle yang tidak umum bagi seorang pejabat publik. Oke, salam waras. Breaking news, gue lagi asik-asik scroll IG and you know what? Ternyata Instagramnya Pak Ridwan Kamil dihack. Ini sih gue gak tahu siapa hacker yang ngehack IG-nya Pak Ridwan Kamil. Tapi bacaannya ya kayak begini. Ini kasus makin lucu aja. Gue gak tahu nih apa maksud dari orang-orang nyerang Ridwan Kamil. Kemungkinan emang Pak Ridwan Kamil ini salah, atau mungkin juga ini manuver dari lawan politiknya Pak Ridwan Kamil. Yang kita tahu kan dia orang politik gitu kan. Apalagi baru-baru ini terduga selingkuhannya Pak Ridwan Kamil baru aja muncul di publik dengan wajah yang beda banget. Terus ya udah berani juga gitu buat adain konferensi pers. Ya kalau gue sih masih nunggu kira-kira kelanjutan dari drama politik percintaan ini kayak gimana. Coba kalau menurut lo endingnya bakal kayak gimana? Padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman dia nggak mau. Ini perempuan nggak tahu malu ya kan, bangga gitu loh tidur sama suami orang, buka-buka aib orang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sih semuanya duit kok ya. Ini endingnya duit. Perempuan ini hanya kejar duit, bukan cinta ya. Jadi perempuan-perempuan model ini itu kalau dekat sama suami orang itu hanya tujuannya uang. Dan anehnya, dalam kasusnya RK sama perempuan ini, kenapa sih perempuan-perempuan model gini bermunculan? Perempuan-perempuan muka operasi, ya kan mirip-mirip semua. Dari hidung, dari gigi, dagunya mirip-mirip semua gitu loh. Apakah memang RK level pergaulannya cuma dengan perempuan-perempuan seperti ini? Gak ada lagi perempuan yang lebih berkelas gitu loh, daripada dengan orang-orang seperti ini. Siapa yang mengira kasus Ridwan Kamil ini adalah settingan atau mengalihkan isu beberapa permasalahan di Indonesia?
Sebenarnya kalau aku menilai ini bisa saja settingan. Kenapa? Karena gak mungkin Pak RK itu menjalin hubungan dengan si Mbak ini. Terlalu murahan banget gitu. Karena Bu Cinta juga belum speak up, Pak RK juga belum speak up. Tiba-tiba si cewek ini konferensi pers, dia menyampaikan aib dirinya sendiri. Kita nggak tahu kan dunia politik ini seperti apa. Jadi teman-teman jangan menjudge siapapun dulu sebelum benar-benar ada bukti nyata. Tes DNA adalah jalan satu-satunya. Tapi tes DNA aku ragu juga gitu. Bisa jadi rumah sakit itu bisa disetting, bisa jadi macam-macam lah. Jadi kita jangan percaya dengan berita apapun sebelum ada bukti, ataupun jangan menjudge orang kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena dulu Lisa Mariana ini kurus gitu, cantik, dan dia mengatakan bahwa rela badannya gendut demi hamil anak RK. Ya Tuhan, gak ada perempuan lain apa yang lebih oke gitu. Dan juga gak mungkin Pak RK ini selingkuh. Ragu saya, karena Bu Cinta itu sebegitu setianya gitu. Gak mungkin dia tiba-tiba hamil gitu, kayak disetting. Nah, kita lihat kelanjutan kasus ini, apakah akan berlanjut atau hilang begitu saja seperti dulu ada kasus Azizah dengan Arhan. Banyak untuk mengalihkan isu-isu pemberitaan ataupun isu-isu tragedi peristiwa yang ada di Indonesia saat ini.